Kecewa, dia kecewa. Udah tinggal di ujung, bayangin. Dia bisa rasakan lah bagaimana kecewanya. Segitu jahatnya aku. Hukuman mati untuk koruptor. Prabowo ledakan bom kebijakan, pejabat panik. Suasana di Istana Negara mendadak mencekam saat Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan paling kontroversial dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Dengan suara baritonnya yang tegas, ia menyatakan bahwa mulai hari ini siapapun yang terbukti mencuri uang negara bahkan hanya Rp1 akan menghadapi hukuman mati. Pernyataan tersebut langsung meledak seperti dinamit di tengah ruang konferensi yang dipenuhi pejabat dan jurnalis. Banyak yang awalnya mengira ini hanyalah retorika kampanye yang tak akan pernah terwujud. Namun dalam hitungan menit, kebijakan ini resmi dituangkan dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu, memberikan kewenangan luar biasa bagi Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk menindak para pelaku tanpa ampun. Reaksi pun beragam. Media sosial meledak dengan dukungan dari masyarakat yang sudah muak dengan korupsi. Saya luruskan sedikit ya, bahwa kalau Pak Ahok mengatakan bahwa dia nggak ditawarin jadi dirut, berarti dia bohong. Karena sepengetahuan saya dan dia sendiri pernah bicara bahwa Pak Jokowi, ini ucapan dia sendiri lagi ya, kita reply ucapan Pak Ahok bahwa beliau ditawarin jadi dirut Pertamina. Tapi Pak Ahok menolak karena waktu itu dia bilang dia ingin jadi komisaris. Karena dia ingin punya waktu untuk dia main golf, kalau nggak salah. Terus apa lagi Bang? Ada tiga itu dia untuk keluarga. Untuk keluarga, karena mungkin waktu itu dia baru keluar dari penjara lah ya. Jadi memang waktu itu ya namanya orang mungkin keluar dari penjara kan tiap hari mungkin mendalami agama ya kan, terus suasana politik dan sebagainya. Beliau masih asing ya, jadi keinginan dia untuk benar-benar terjun, ya kan, dari hatinya dia mungkin nggak terlalu, makanya dia menolak jadi dirut. Jadi kembali lagi, ini adalah suatu kalau menurut saya kebohongan lah dari Pak Ahok sendiri, karena sudah ditawarin dan dia nggak mau menjadi direktur utama. Jadi awalnya Pak Jokowi menawari Ahok tuh sebagai dirutnya Pertamina. Iya, dan itu kan Pak Ahok sendiri yang bilang bahwa dia menolak menjadi dirut. Terus yang kedua Bang, ada kebohongan lagi dari Pak Ahok bahwa dia mengatakan dia mundur dari komisaris utama Pertamina karena melihat banyak ketidakbecusan atau permasalahan di Pertamina. Nah ini saya garis bawahi lagi. Bohong lagi tuh. Pak Ahok itu tidak benar keluar dari Pertamina karena carut marut di Pertamina. Tapi Pak Ahok ingin menjadi tim sukses dari Ganjar Pranowo. Jadi bukan karena dia tidak merasa mampu mengatasi persoalan di Pertamina, tapi karena ada tugas baru dari partai. Iya. Nah, kalau sekarang Ahok mengatakan punya bukti, punya dokumen, bukti rapat, notulen rapat dan seterusnya, yang itu bisa membuktikan kepada kejaksaan bahwa memang dia sudah melakukan fungsinya sebagai komut, tapi tidak didengarkan oleh direksi. Gimana? Bang Sir percaya? Tadi kan Bang Sir bilang dia bohong. Iya, ini kan suatu hal yang berbeda. Ini bohong ketiga lagi nih Bang. Gimana itu? Jadi antara kebongkarnya kasus korupsi di Patraniaga ini Bang, dengan apa yang dibicarakan Ahok ini berbeda. Saya melihat waktu ada podcastnya, saya lihat di Pak Ahok sama SCTV dan di Mata Najwa atau apa ya? Yang di SCTV itu saya lihat bahwa
Pak Ahok sendiri tidak mengetahui sebenarnya permasalahan korupsi ini di mana, Bang. Jadi dia hanya mempermasalahkan. Benar kalau dia menganjurkan di rapat-rapat ada bukti dokumen bahwa pengadaan barang jasa di Pertamina ini harus melalui e-katalog LPSE. Saya setuju dan itu bagus. Gitu loh, Bang. Tapi kan bukan ini, Bang. Sebenarnya kasus korupsi yang di Patraniaga ini adalah ada blending, oplosan, ya kan, dari minyak yang RON 90 ditambah zat aditif menjadi Pertamax 92 yang dijual. Dan ini dilakukan oleh oknum-oknum di Pertamina Patraniaga ataupun di holding, ya kan kita menunjuk nih menunggu hasil penyidikan dari Kejaksaan Agung, Bang. Iya. Dan ini dilakukan di salah satu kilang minyak anaknya Risa Halid di Banten. Nah, ini yang saya yakin Ahok nggak punya bukti ini, gitu, Bang. Tapi kalau bukti dia rapat memarahi direksi anak perusahaannya Pertamina Patraniaga atau segala macam perangkat di Patraniaga, ya mungkin ada gitu. Tapi kalau umpamanya saya tuh inginnya Pak Ahok kalau memang punya bukti bawalah ke Kejaksaan Agung. Bawa, nggak usah diminta. Sebagai warga negara yang baik, bawalah bukti-bukti itu ke Kejaksaan Agung. Ngapain ngoceh sana sini di podcast gitu loh? Bikin menurut saya buang-buang waktu dan bikin apa namanya riak-riak yang nggak ada guna gitu loh, Bang. Dan bahkan itu merusak nama baik Pak Jokowi juga. Karena kan begini, Bang Sil, Ahok 2018 itu keluar penjara. Iya. Bayangkan Pak Jokowi sebagai sahabatnya Ahok pada saat itu, ya kan, memberikan sebuah posisi yang sangat luar biasa secara ukuran profesionalisme, ya kan? Nggak mungkin loh narapidana dikasih jabatan dirut kemudian nggak mau jadi komod. Tapi kok kepercayaan yang diberikan Pak Jokowi kepada Ahok untuk bisa menata dan membereskan Pertamina, kan begitu, ternyata bikin masalah. Ya. Ini gimana, Bang Sil? Ya, jadi kembali lagi, Bang, saya tekankan kepada kita semua biar masyarakat tahu kebenaran seutuhnya. Itu bisa dilihat juga di media, ya kan, bahwa Pak Ahok itu mundur dari Komisaris Utama Pertamina karena menjadi tim suksesnya Ganjar. Dan itu bukan hanya Pak Ahok. Ada teman saya dari PLN juga, Eko Sulistyo, mundur dari PLN. Jadi waktu itu dua lowong, Bang. Gitu loh. Pertamina sama PLN. Pertamina PLN. Nah, ketika proses Ahok sempat mundur itu dan kosong kan? Iya, kosong. Kemudian sebelum masuknya Iwan Bule kan baru agak lama ya, baru kemudian sebelum Pak Iwan Bule, Pak Mantili dulu. Mantili. Nah, apa peristiwa yang terjadi sebenarnya kok dibiarkan kosong? Jangan-jangan Bang Sil sedang ditawarin juga? Iya, jadi memang kosong. Saya ditawarin, Bang, terus terang. Oleh Pak Jokowi waktu itu? Saya nggak usah sebut nama siapa, tapi intinya saya ditawarin untuk mengisi kekosongan Komut Pertamina itu. Tapi karena waktu itu saya juga sudah terdaftar di TKN Prabowo Gibran sebagai wakil ketua ya? Sebagai wakil ketua, saya juga menolak, Bang, karena menurut saya ini suatu hal yang lebih besar yang harus saya menangkan gitu loh. Untuk Pak Prabowo dan Gibran ini, kalau saya dan juga masyarakat dan juga teman-teman bisa memenangkan ini kan bukan hanya Pertamina yang kita urus, tapi sebuah negara untuk Indonesia ini maju, Bang. Makanya saya menolak karena saya harus keliling waktu itu dengan Mas Gibran, termasuk dengan Pak Prabowo, acara-acara TKN itu dan juga kampanye di mana-mana itu, saya termasuk yang salah seorang dari sekian banyak tim yang membuat jadwal, merancang strategi kampanye di daerah-daerah itu, Bang. Jadi nggak mungkin lah saya juga harus mundur kan. Otomatis saya menolak waktu itu. Ya akhirnya nggak berapa lama ya, kalau nggak salah direktur utama yang sekarang ini yang diangkat Pak Mantili itu. Jadi Komisaris Pertamina. Terus nggak lama
beliau akhirnya menjadi direktur, Direktur baru utama. Pak Iwan Bule yang menjadi komisaris utama gitu. Pada saat Bang Silvester ditawari untuk menggantikan Ahok saat itu sebagai komisaris utama, apakah Bang Sil juga sebenarnya karena terlalu berat saya sebagai karena banyak masalah Pertamina, atau benar karena alasan kesibukan TKN itu? Satu, kesibukan TKN, terus yang kedua saya juga punya kantor hukum dan juga saya punya beberapa bisnis yang memang saya pasti akan mundur dari semua itu, Bang. Dan menurut saya apa yang selama ini saya jalanin sudah baik gitu loh. Jadi saya lebih memprioritaskan pekerjaan saya, profesi saya, usaha saya sendiri, dan juga kedudukan saya sebagai wakil ketua tim kampanye nasional itu, Bang. Itu yang lebih saya beratin daripada komisaris utama Pertamina. Dan Abang harus tahu bahwa komisaris utama Pertamina itu dia harus setiap hari ngantor, Bang. Sebenarnya Ahok juga bilang dia nggak tiap hari ngantor, dia tiap hari ngantor, dan dia juga sign, Bang. Ada mungkin kontrak ataupun kontrak-kontrak besar selain direktur utama itu Komut juga tanda tangan. Biasanya begitu, Bang. Kecuali komisaris independen ya, yang datang kapan saja ya, yang paling top ya pas RUPS baru datang. Paten juga Bang Silvester ini, sebagai wakil ketua TKN tetap happy ya kan, tetap sebagai barisan terdepan dalam menjaga atau membentengi Pak Jokowi, padahal nggak dapat jabatan apa-apa loh setelah kemenangan Prabowo Gibran. Kalau yang lain-lain kan kita lihat kan pada marah-marah ini, Bang. Oh enggak, jadi bukan nggak dapat, saya ditawarin. Bahkan untuk yang komisaris utama Pertamina itu 2 kali saya ditemuin oleh saya nggak usah sebut nama siapa ya kan, saya ditemuin supaya saya bersedia, tapi saya bilang enggak, kan kita masih pemenangan lah di ujung, udah di ujung itu, Bang. Di ujung pemenangan lowong tuh, Ahok kan mundur, Bang. Jadi lowong ya saya ditawarin, tapi kita kan udah mendekati final kampanye gitu loh. Padahal yang di bawah Bang Silvester yang bukan wakil ketua sudah jadi pejabat atau jadi komisaris loh, Bang Sil. Ya itu takdirnya mereka, Bang. Ya, saya sih mendukung aja, kawan-kawan baik, bagus, mau bekerja untuk rakyat, saya sangat mendukung gitu. Oke, kita kembali ke persoalan Pertamina tadi, Bang Sil. Jadi kalau kemudian Ahok dianggap sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Pak Jokowi, Bang Sil sepakat itu? Ya itu kembali lagi kepada Pak Ahok sendiri dan juga penilaian masyarakat, Bang. Ya kan, kita lihat bagaimana Pak Jokowi menawarkan beliau setelah habis menjadi seorang narapidana, terus menjadi direktur, beliau sendiri menolak, akhirnya beliau menerima sebagai komisaris utama Pertamina dengan gaji yang besar loh, Bang. Tantiemnya lagi juga besar belum. Puluhan miliar ya. Jadi saya pikir harusnya Pak Ahok bersyukur lah, ya kan. Jadi kalau tanpa Pak Jokowi, dia nggak gubernur, bukan anggota DPR, ya kalau saya lihat sih dia bukan siapa-siapa, Bang.